bisa sertai tiap langkahku. Shalom, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa tentunya. Saya berdoa, saya berharap kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat menjalani hari-hari kita dengan sebaik mungkin. Bukan karena buat gagah kita, tapi karena Tuhan Yesus yang menyertai kita. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita mau masuk dalam ibadah online pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tidak pernah berhenti rahmat-Mu, perlindungan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan kuduskan, layakkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah online pada hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan pimpin, Roh Kudus menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Beracaralah Tuhan, urapi setiap kami, layakkan setiap kami. Mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, kemuliaan. Beri kemuliaan dan hormat, angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti rancangan yang penuh damai sejahtera Tuhan. Rancangan-Mu bukan kecelakaan, rancangan-Mu baik Tuhan atas kehidupan kami. Tidak pernah terpikirkan oleh kami, tapi yang kami tahu, kami ada dalam pikiran-Mu, kami ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar rencana-Mu yang terbaik yang terjadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Rancangan-Mu bukanlah rancangan-Mu, dan jalan-Mu bukanlah jalan-Ku. Setinggi langit dari bumi, tingginya jalan-Mu dari jalan-Ku. Rancangan-Mu bukanlah rancangan-Ku, dan jalan-Mu bukanlah jalan-Ku. Setinggi langit dari bumi, tingginya jalan-Mu dari jalan-Ku. Rancangan-Mu bagiku Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan-Mu bagiku Yesus damai sejahtera. Rancangan-Mu bagiku hari depan penuh harapan. Rancangan-Mu indah bagiku.
bumi. Tingginya jalanmu dari jalanku, rancanganmu bagiku Tuhan bukan kecelakaan. Rancanganmu bagiku Yesus damai sejahtera. Rancanganmu bagiku hari depan penuh harapan. Rancanganmu indah bagiku. Rancanganmu bagiku Tuhan bukan kecelakaan. Rancanganmu bagiku Yesus damai sejahtera. Rancanganmu bagiku hari depan penuh harapan. Rancanganmu indah bagiku. Rancanganmu bagiku Tuhan bukan kecelakaan. Rancanganmu bagiku Yesus damai sejahtera. Rancanganmu bagiku hari depan penuh harapan. Rancanganmu indah bagiku. Rancanganmu bagiku Tuhan bukan kecelakaan. Rancanganmu bagiku Yesus damai sejahtera. Rancanganmu bagiku hari depan penuh harapan. Rancanganmu indah bagiku. Rancanganmu indah bagiku. Rancanganmu indah bagiku. Benar Tuhan, hanya rancangan-Mu yang indah bagiku Tuhan. Biarlah rencanamu, rancangan-Mu yang terjadi atas setiap kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan untuk setiap kami. Urapi setiap kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini menguatkan setiap kami, menjadi jawaban atas setiap doa dan pergumulan hidup kami. Berkati dan urapi hamba-Mu, Bapak Simon Harsoyo, yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan, Tuhan sendiri yang mengambil alih setiap kehidupannya. Apa yang dia sampaikan berasal dari Engkau saja Tuhan. Berikan kekuatan dan kemampuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini jadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Apa kabar? Tentunya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan disertai oleh Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, melanjutkan khotbah saya pada minggu yang lalu. Mungkin di antara kita masih ingat tentang khotbah saya, yaitu mengenai perahu murid-muridnya diombang-ambingkan oleh ombak dan angin sakal. Pada waktu itu, mereka sedang berada di Danau Galilea, dari Tiberias menuju Betsaida melalui Kapernaum. Nah, hari ini kita akan lanjutkan tentang firman Tuhan pada minggu yang lalu. Saya tidak akan membacakan ayatnya semua, tetapi saya ambil yang penting saja, yaitu di dalam Injil Matius, pasal yang ke-14, ayat 28 dan 29. Injil Matius, pasal yang ke-14, ayat 28 dan 29. Demikian bunyinya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan,
apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, ketika Petrus meminta supaya dia dapat berjalan di atas air, apakah permintaan Petrus itu dikabulkan? Ya, benar. Permintaan Petrus dikabulkan. Sekalipun permintaan Petrus itu dikabulkan, apakah secara otomatis Petrus berjalan di atas air? Saya rasa tidak. Permintaannya berjalan di atas air dikabulkan. Tetapi untuk merealisasikan permintaannya itu diperlukan tindakan Petrus, yaitu Petrus harus melangkahkan kakinya. Ia tidak pernah memikirkan apakah ia bisa berjalan di atas air atau tidak. Petrus hanya berpikir bahwa dia harus melangkah karena itu yang harus ia lakukan. Dan lihatlah, kemudian mujizat itu terjadi. Petrus berjalan di atas air. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, doa saudara mungkin sudah dikabulkan. Tetapi realisasi dari apa yang saudara doakan itu sedang menunggu tindakan saudara. Allah ingin bekerja sama dengan saudara-saudara. Kerjakan bagian saudara dan Allah akan mengerjakan bagiannya. Oleh sebab itu, beranilah bertindak. Jangan terikat dengan pemikiran, apakah saya bisa atau tidak. Nah, selanjutnya pertanyaannya, kalau demikian, bagaimana saya harus memulainya? Yang pertama, beranilah memulai sesuatu yang baru. Dikatakan dalam ayat tadi, maka Petrus turun dari perahu. Kalau Petrus ingin mengalami berjalan di atas badai, ia tidak bisa hanya tetap berada di dalam perahu. Petrus harus berani memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dengan cara yang berbeda, yaitu keluar dari perahunya. Benar bahwa di dalam perahu lebih aman daripada di luar perahu, apalagi saat ada badai. Akan tetapi perahu itu justru membatasi Petrus mengalami hal-hal yang luar biasa. Saudara-saudara, keadaan nyaman yang sudah kita alami itu sering menjadi batasan bagi kita untuk mengalami terobosan. Oleh sebab itu, keluarlah dari zona nyaman saudara dan mulailah di zona yang baru. Melakukan sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang berbeda, itu sering membuat saudara merasa tidak nyaman. Akan tetapi, jikalau kita ingin mengalami perubahan, maka saudara harus berubah. Jikalau saudara ingin mengalami pembaharuan, saudara harus berani melakukan sesuatu yang baru dan yang berbeda, serta memiliki pola pikir yang baru, yaitu pola pikir yang berbeda dari biasanya. Mengapa harus melakukan sesuatu yang baru? Karena berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan memberikan rahmat atau berkat-Nya setiap pagi. Tetapi yang menarik adalah rahmat atau berkat-Nya itu baru setiap pagi. Dan yang lainnya, kenapa
kita harus melakukan sesuatu yang baru. Sebab cara yang sama menghasilkan hal yang sama. Sesuatu yang saudara lakukan dengan cara yang sama, itu akan menghasilkan hal yang sama juga. Jika saudara menghendaki hasil yang berbeda, maka lakukanlah dengan cara yang berbeda. Benar, melakukan sesuatu yang baru, tidak harus melakukan sesuatu yang berbeda atau di tempat yang berbeda. Saudara bisa melakukan sesuatu yang sama, di tempat yang sama, tetapi dengan paradigma atau dengan pola pikir, dengan semangat dan cara yang berbeda. Maka hasilnya pun pasti akan berbeda. Lalu yang lain, mengapa kita harus melakukan sesuatu yang baru? Itu karena bukti daripada pertumbuhan. Sesuatu yang terus saudara lakukan secara monoton membuktikan bahwa saudara sedang berada di dalam keadaan yang mandek atau stagnan, yang hanya menuju satu arah, yaitu kematian. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Paulus mengkontradiksikan antara manusia lahiriah yang sedang menuju kematian. Karena apa? Karena tidak bisa bertumbuh. Dengan manusia batiniah yang sedang menuju kesempurnaan karena terus bertumbuh. Bukti pertumbuhan adalah adanya perubahan. Tidak setiap perubahan merupakan pertumbuhan, akan tetapi tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Oh, kita seringkali berkata, saya mau memulai sesuatu yang baru. Atau setidaknya saya mau memulai cara yang baru. Tetapi saya tidak berani memulainya. Kalau ini yang menjadi tanggapan saudara, saya harus sampaikan kepada saudara bahwa jikalau saudara tidak memulainya, saudara tidak akan sampai kemanapun. Sebab itu beranilah untuk bertindak. Itu yang pertama, saudara sekalian. Lalu yang kedua, beranilah bertindak sekalipun itu mengandung risiko. Nah, supaya dapat berjalan di atas badai, Petrus tidak boleh hanya diam di dalam perahu. Dia harus berani memulai sesuatu yang baru dan yang berbeda, yaitu turun dari perahu. Akan tetapi, turun dari perahu saja tidak cukup. Benar bahwa dengan turun dari perahu saja, Petrus sudah mengalami mujizat. Tetapi bukan mujizat berjalan di atas air, melainkan mujizat berdiri di atas air. Petrus harus berani melangkahkan kakinya. Nah, resiko apa yang mungkin terjadi ketika Petrus keluar dari perahu dan mencoba berjalan di atas air? Risikonya sangat jelas. Petrus bisa tenggelam. Nah, apakah Petrus tahu risiko itu? Oh, tahu. Akan tetapi, apakah dia mengurungkan atau membatalkan niatnya? Tidak. Jika keluar dari perahu, ada risiko yang mungkin terjadi. Apakah itu berarti tinggal di dalam perahu tidak berisiko? Tinggal di dalam perahu juga berisiko. Perahu itu bisa diterjang badai dan tenggelam. Artinya apa? Artinya di dalam perahu pun ada risiko. Semua ada risikonya. Dan itulah kehidupan. Permasalahan hidup ini bukan ada risiko atau tidak ada risiko, melainkan risiko mana yang harus kita ambil. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari Petrus. Kapan atau bila mana kita harus berani mengambil risiko. Yang pertama, beranilah mengambil risiko jikalau itu adalah impian saudara. Petrus berani mengambil risiko dengan keluar dari perahu.
dan mulai melangkahkan kaki di atas air. Karena itu yang ia inginkan dan ia doakan. Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Itu yang Petrus minta. Saya yakin semua orang memiliki impian. Hal yang membedakan adalah sebagian besar dari mereka tidak bisa menyimpulkan impiannya sehingga tidak tahu kemana harus melangkah. Sebagian lagi tahu kemana harus melangkah, tetapi tidak sampai ke tujuan. Hanya sebagian kecil saja yang dapat menyimpulkan impian mereka dan kemudian meraihnya. Yaitu mereka yang tahu impiannya, tetapi tidak meraihnya. Itu biasanya bukan disebabkan mereka tidak bisa meraihnya, melainkan mereka tidak berani membayar harga atau tidak berani mengambil resiko. Seorang penyair mengingatkan, jikalau saudara tidak mendapatkan apa yang saudara inginkan, itu adalah tanda bahwa saudara tidak serius menginginkannya, atau saudara berusaha tawar-menawar harga. Jika itu merupakan impian, visi, dan suara hati saudara, saya katakan, beranilah mengambil risiko, beranilah membayar harganya. Lalu yang kedua, beranilah mengambil risiko jika hal itu untuk kemuliaan Tuhan. Kemana tujuan Petrus setelah berjalan di atas air? Kemana? Ke arah Yesus. Kata Petrus, suruhlah aku datang kepadamu. Nah, istilah untuk kemuliaan Tuhan merupakan sesuatu yang abstrak. Nah, bagaimana kita bisa mengujinya? Ada 3 langkah untuk menguji apakah yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan atau tidak. Yang pertama, apakah yang kita lakukan ini merupakan sesuatu yang benar? Lalu yang kedua, apakah kita melakukan dengan cara yang benar juga? Dan yang ketiga, apakah kita memiliki motivasi yang benar? Siapapun yang melakukan kebenaran dengan cara dan motivasi yang benar, sesungguhnya telah melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak peduli apapun yang ia lakukan, dimanapun dan kapanpun, kepada siapapun, kalau itu dilakukan dengan 3 cara itu tadi, maka itu semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Lalu yang ketiga, beranilah mengambil risiko jika hal itu sebanding dengan harga yang saudara harus bayar. Seorang pemuda berbicara kepada saya, Pak, saya mau pindah pekerjaan. Mohon dukungan doanya ya. Lalu saya bertanya, mengapa pindah? Karena gajinya di sana lebih besar dibandingkan pekerjaan yang lama. Lalu saya menjelaskan, apakah dengan tambahan gaji yang kamu terima sebanding dengan pengorbanan yang kamu berikan untuk pekerjaan barumu itu? Coba kita hitung pengorbanan yang kamu berikan. Kemudian kami dapati daftar pengorbanan yang ia keluarkan. Jarak pekerjaan yang baru lebih jauh. Berarti ada pengorbanan waktu, ada pengorbanan tenaga, dan juga biaya transportasi. Di pekerjaan yang baru, liburnya tidak tetap. Berarti dalam 1 bulan ada beberapa kali ibadah dan pelayanan yang ia harus korbankan. Setelah itu, pemuda ini menyadari bahwa pengorbanan yang ia berikan terlalu besar dibandingkan dengan kenaikan gaji yang ia terima. Lalu pemuda itu tidak jadi
untuk pindah pekerjaan? Apakah yang saudara lakukan layak untuk diperjuangkan? Apakah yang saudara perjuangkan hasilnya itu sebanding dengan resiko atau pengorbanan yang mungkin saudara alami? Mengalami mujizat berjalan di atas air itu sangat sebanding dengan resiko tenggelam. Sebab itu Petrus melakukannya. Kata Petrus, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Saudara menunggu Allah bertindak, ataukah Allah sedang menunggu saudara bertindak? Petrus meminta supaya dapat berjalan di atas air. Saya ingin bertanya, apakah permintaan Petrus itu dikabulkan? Benar, permintaannya dikabulkan. Lalu pertanyaannya yang kedua, sekalipun permintaan Petrus dikabulkan, apakah secara otomatis Petrus langsung berjalan di atas air? Tidak. Permintaan Petrus untuk berjalan di atas air dikabulkan. Tetapi realisasi berjalan di atas air membutuhkan tindakan Petrus. Sebenarnya, saudara-saudara, banyak dari kita doa telah dikabulkan Tuhan. Namun seperti Petrus, untuk merealisasikan, maka Allah memerlukan tindakan saudara. Jadi, bukan saudara yang menunggu Allah bertindak, melainkan Allah yang menunggu saudara bertindak. Jadi, beranilah untuk mengambil risiko. Saya telah memulainya, tetapi yang sering terjadi adalah di tengah perjalanan saya kehilangan antusias. Saya kehilangan keyakinan bahwa saya akan berhasil. Kenapa demikian? Sebab yang ketiga tadi, kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Ayat tadi mengatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam. Memulai sesuatu lebih mudah daripada melanjutkan yang telah kita mulai. Untuk memulai, saudara membutuhkan lebih banyak bahan bakar. Namun untuk melanjutkan, saudara harus menjaganya sedemikian rupa supaya tidak kehabisan bahan bakar. Fokus akan membantu saudara tidak menggunakan bahan bakar dengan sia-sia. Fokus merupakan kemampuan untuk memusatkan perhatian hanya pada hal yang penting. Perbedaan antara fokus dengan sasaran. Sasaran adalah titik tembak, sedangkan fokus adalah kemampuan mengarahkan seluruh energi dan konsentrasi kita pada titik tembak itu. Dengan demikian, sekalipun saudara memiliki sasaran, bahkan sasaran yang jelas sekalipun, tetapi tanpa fokus, maka dijamin saudara tidak akan sampai pada sasaran atau tujuan itu. Tanpa sasaran, saudara tidak bisa fokus, dan tanpa fokus, saudara tidak akan sampai pada sasaran. Matius pasal yang ke-14 ayat 29 dan 30 mengatakan, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Petrus sudah memulai dengan baik, akan tetapi di tengah perjalanan, ia mulai tenggelam. Petrus mulai tenggelam ketika mulai merasakan ada tiupan angin. Nah, pertanyaannya, saudara-saudara, apakah sejak tadi Petrus itu tidak diterpa oleh angin? Dia tetap diterpa oleh angin.
hingga saat itu. Badai belum berhenti dan angin masih tetap mengamuk. Badai baru berhenti setelah Yesus dan Petrus naik ke perahu. Perbedaannya adalah sebelum Petrus tidak merasakan terpaan angin, tetapi kemudian dia merasakan. Nah, mengapa Petrus bisa tidak merasakan, tetapi kemudian dia merasakan? Petrus tidak merasakan tiupan angin ketika tiupan angin itu tidak dirasanya. Namun Petrus merasakan tiupan angin ketika tiupan angin itu mulai dirasanya. Dirasa atau dirasakan memiliki konotasi kesengajaan untuk merasakan. Mengapa tiupan angin itu dirasa atau dirasakan oleh Petrus? Karena Petrus mulai fokus pada angin, bukan kepada Yesus. Akibatnya, terpaan angin membuat dia takut, dan ketakutannya membuat dia bimbang, dan hasilnya ia mulai tenggelam. Mujizat pun berhenti. Nah, ini berbeda sekali ketika Petrus fokus hanya pada Yesus. Tiupan angin tidak dirasanya, tidak membuat ia takut dan bimbang. Ia tetap melangkah dengan satu kepastian, dan mujizat terjadi. Jadi kuncinya terletak pada fokus. Ketika saudara fokus kepada Yesus, maka inilah yang saudara akan hasilkan. Yaitu yang pertama, saudara dapat melihat atau mengenal Allah bukan hanya gambar besarnya, melainkan juga secara detail. Saudara-saudara, saya pernah memiliki teman kembar. Sebut saja namanya Bagas dan Bagus. Awal perkenalan dengan mereka, saya hampir selalu salah mengenali mereka. Bagas saya kira Bagus, sedangkan Bagus saya kira Bagas. Apakah mereka tidak bisa dibedakan? Tidak. Lalu saya mulai melihat lebih fokus lagi. Akhirnya saya menemukan banyak perbedaan mereka. Dan hasilnya, sejak itu saya tidak pernah lagi salah mengenali mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan yang salah dimulai dari keyakinan atau iman yang salah. Iman yang salah dimulai dari pengenalan yang salah. Dan pengenalan yang salah dimulai ketika saudara mengenal Yesus jarak jauh dan atau sambil lalu saja. Dengan memfokuskan mata rohani saudara hanya kepada Yesus. Saudara tidak hanya melihat gambar besar Yesus, tetapi juga detailnya Yesus. Hasilnya, saudara dapat melihat atau mengenal Dia tidak hanya sepotong-potong atau tidak hanya samar-samar, tetapi dengan lebih jelas, lebih utuh, dan lebih dalam lagi. Semakin kita bergaul dengan Yesus, maka semakin kita mengenal Dia. Semakin kita mengenal Yesus, maka semakin kita percaya kepadanya. Dan semakin kita percaya kepada Yesus, maka semakin sering mujizat kita alami. Dan itu dimulai ketika saudara fokus kepada Yesus. Dan ketika saudara fokus kepada Yesus, maka yang kedua, keadaan di sekeliling saudara tidak akan mempengaruhi saudara. Pernahkah saudara menonton acara TV yang saudara sukai? Saudara begitu asik, saudara begitu fokus pada acara TV itu, sehingga ketika orang di sebelah saudara berbicara, saudara tidak mendengarnya. Mengapa? Karena ketika saudara fokus pada acara TV, itu akan mempengaruhi saudara, bahkan menguasai saudara, sehingga apa yang ada di sekitar saudara tidak berpengaruh terhadap saudara. Dan itulah yang terjadi pada Petrus. Ketika Petrus berfokus kepada Yesus, badai itu masih menerpa. Akan tetapi selama Petrus berfokus kepada Yesus,
badai itu tidak mempengaruhinya. Demikian juga ketika saudara fokus kepada Yesus, Yesuslah yang akan mempengaruhi dan menguasai saudara. Sehingga apa yang terjadi di sekitar saudara tidak dapat mempengaruhi dan menguasai saudara. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua berbunyi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Fokuslah kepada Tuhan Yesus. Ini adalah merupakan cara yang terbaik untuk menjaga agar bahan bakar tetap ada di tengah-tengah perjalanan melalui berbagai macam kesulitan. Saudara tidak akan kehilangan antusiasme. Saudara tidak akan kehilangan keyakinan. Saudara tidak akan kehilangan pengharapan. Karena Yesus akan memimpin iman saudara menuju kesempurnaan. Kita telah mengakhiri pelayaran. Bagaimana kita bisa berjalan di atas badai. Fokuslah kepada Tuhan Yesus. Ini merupakan cara yang terbaik untuk menjaga bahan bakar tetap ada di tengah-tengah perjalanan melintasi berbagai macam kesulitan hidup. Saudara tidak akan kehilangan keyakinan. Saudara tidak akan kehilangan pengharapan. Karena Yesus akan memimpin iman saudara kepada kesempurnaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, sebagai akhir dari khotbah saya ingin mengajak saudara sejenak untuk mengarahkan perhatian kepada dua pertanyaan saya. Yaitu yang pertama, mengapa Tuhan Yesus berjalan di atas air? Dan pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus memerintahkan Petrus berjalan di atas air? Coba kita renungkan pertanyaan ini. Mengapa Tuhan Yesus berjalan di atas air? Dan mengapa Tuhan Yesus memerintahkan Petrus berjalan di atas air? Dapatkah saudara merasakan isi hati Tuhan yang sesungguhnya seperti yang saya rasakan? Saya ingin berbagi kepada saudara tentang isi hati Tuhan yang saya rasakan. Mengapa Tuhan Yesus berjalan di atas air? Apakah Tuhan ingin menunjukkan kuasanya kepada para murid-muridnya? Saya rasa tidak. Karena dia baru saja menunjukkan kuasanya dengan menyembuhkan banyak orang sakit, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Coba saudara bayangkan, andai kata saudara adalah Tuhan Yesus. Saudara sedang berada di atas bukit. Lalu saudara melihat murid-murid saudara sudah berjam-jam menghadapi badai. Awalnya saudara membiarkan mereka. Tetapi setelah sekian lama, mereka tetap tidak bisa mengatasi badai. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara tetap membiarkan dan tidak menolong mereka? Tidak, saudara pasti menolong mereka. Nah, saudara dapat menolong dengan dua cara. Saudara dapat menghentikan badai itu dari jauh, atau saudara mendekati lalu menolong mereka. Mana yang paling menguntungkan? Jika saudara menolong mereka dari jauh, saudara pasti bisa, karena saudara adalah Allah yang Maha Kuasa. Tetapi mereka tidak tahu bahwa saudaralah yang menolong. Mereka nggak tahu. Lalu pilihan yang kedua merupakan pilihan yang terbaik. Saudara menolong mereka dari jarak yang dekat. Lalu mendekati mereka. Apa yang saudara lakukan? Saudara bisa memakai perahu, tapi sayangnya pada waktu itu perahu sedang tidak ada. Jadi pilihan satu-satunya adalah berjalan di atas air. Nah, mengulangi pertanyaan saya tadi. Mengapa Yesus berjalan di atas air? Karena Yesus peduli. Ada 3 tahap perhatian
yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Yang pertama, ketika masih berada di atas bukit, Yesus tidak pernah mengalihkan perhatian daripada murid-muridnya. Yesus sangat mengerti. Dan yang kedua, Yesus tidak hanya mengerti, tetapi dia juga peduli. Karena dia tidak membiarkan mereka menghadapi badai sendirian. Dia turun dan menolong mereka. Dan yang ketiga, tidak hanya itu, Yesus juga bersedia berada di tengah badai bersama-sama mereka, dan itulah empati. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus sangat mengerti, dia sangat peduli dan sangat simpati, bahkan berempati terhadap hidup saudara-saudara. Lalu, kenapa Yesus menyuruh Petrus berjalan di atas air? Karena Yesus mau supaya Petrus tidak hanya mengetahui bahwa yang ada di hadapannya itu adalah Tuhan yang luar biasa, tetapi dia juga ingin Petrus menjadi manusia yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, tidak mudah untuk meraih sukses hidup yang melampaui badai. Dibutuhkan perjuangan karena banyaknya hambatan dan rintangan. Meskipun demikian, sebagai akhir khotbah saya katakan, kejarlah itu, karena Yesus telah merancang saudara untuk sampai pada tujuan saudara. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua untuk menghadapi tantangan dan kesulitan-kesulitan hidup kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita datang dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami masih diperkenankan untuk datang menghampiri Engkau. Tuhan masih memperkenankan kami memiliki hati yang penuh dengan kerinduan untuk datang kepadamu. Karena tidak ada tempat di mana kami bisa datang dan mendapatkan damai sejahtera lebih daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, Engkau tahu keadaan kami semua. Engkau tahu keadaan negara kami yang saat ini sedang dilanda berbagai macam kesulitan, berbagai macam ancaman. Tetapi kami percaya, jika kami bersandar kepadamu saja, kalau kami fokus hanya kepadamu saja, maka kami tahu kami punya Allah yang sangat peduli atas keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang-Mu, untuk kasih setia-Mu kepada kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami di tengah-tengah badai kehidupan kami yang kami alami saat ini. Berbagai-bagai macam kesulitan, tantangan, hambatan, dan sebagainya. Tuhan, Engkau rela turun untuk menolong kami. Engkau rela turun untuk bersama-sama dengan kami menghadapi berbagai-bagai macam kesulitan ini. Dan kami tahu Tuhan, kalau Engkau yang menjadi juru mudi dalam perahu kehidupan kami yakin dan percaya kami tidak akan tenggelam Tuhan. Perahu-perahu lain mungkin juga diserang oleh badai seperti kami. Tetapi di sana Engkau tidak ada. Dan di sana mungkin perahu mereka akan tenggelam. Tetapi Engkau ada di perahu kami. Dan kami tidak bakalan akan tenggelam. Engkau sudah menentukan kepada kami, merancang kepada kami, agar kami bisa sampai kepada tujuan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk hari ini kami bersyukur
kami boleh mendengarkan firman yang menguatkan hati kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang sudah ambil bagian dalam ibadah hari ini. Para pemain musik, pemimpin pujian, backing vokal, dan anak-anakmu yang telah membantu untuk agar ibadah online ini dapat berlangsung pada hari ini. Tuhan memberkati mereka semua. Dan memberkati juga sidang jemaatmu dan orang-orang yang mendengar, menyaksikan, mengikuti ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus, Engkau tilik mereka, perjuangan mereka, peperangan mereka di dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan atasi, Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, sehingga mereka juga boleh tetap fokus hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan menyimpan serta melakukan firman-Mu. Ada berkat yang luar biasa bagi kita semua. Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah, kiranya Tuhan turunkan berkat-berkat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari kita angkat tangan kita. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, kita mau terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berpisah di dalam berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua, mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sampai bertemu kembali di dalam ibadah kita di lain waktu. Puji Tuhan.